Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru ya terkait P3K Guru di tahun 2023. Yang mana di sini masih lanjutan ya, sebenarnya tahun 2022 masih tahun 2022 ke 2023. Di sini kita akan membahas secara tuntas info penting ya bagi guru lulus PG tanpa formasi. Di sini begini alur penuntasan ya P1 tanpa formasi di tahun 2023 langsung dari Mas Menteri Nadiem, yang mana di sini poin 1 sangat menjamin ya. Terima kasih ya. Terima kasih buat Mas Menteri. Kalau direalisasikan yang poin 1 ini, guru honorer aman Bapak Ibu ya. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasinya Bapak Ibu ya. Oke, kita langsung lanjut saja. Di sini Bapak Ibu bisa memperhatikan bahwasanya kalau kita merujuk jadwal seleksi guru ASN P3K 2022 untuk penuntasan P1 tanpa formasi, Bapak Ibu otomatis itu setelah penetapan nih P3K. Dalam artian begini, kalau kita memperhatikan jadwal di sini tidak ada tertulis penuntasan P1 tanpa formasi. Karena apa? Karena ini memang jadwal yang ada di sini memang diperuntukkan bagi P1, P2, P3, P4 yang akan lolos menjadi ASN. Jadi nantinya untuk bulan Januari Bapak Ibu perlu Bapak Ibu pahami, untuk bulan Januari ini Kemendikbudristek itu akan menetapkan kebutuhan guru Bapak Ibu ya. Jangan khawatir karena itu batasnya sampai Maret ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memperhatikan bahwa ada sebuah pengumuman resmi ya. Ini dari Dinas Pendidikan ya, dari Dinas Pendidikan Kepulauan Riau Bapak Ibu ya. Di sini terkait dengan informasi seperti ini. Sebenarnya ini informasi seperti ini untuk pelamar umum ya. Nah, ini data dari Kemendikbud ya. Ini data dari Kemendikbud di sini dalam rangka persiapan pelaksanaan seleksi kompetensi guru P3K tahun 2022 di instansi daerah. Kami bermaksud mengadakan rapat koordinasi teknis seleksi kompetensi guru P3K tahun 2022 bagi pelamar umum. Jadi ini khusus untuk pelamar umum dan sudah ada daftar provinsi yang terlampir. Ini persiapan pelaksanaan seleksi ya untuk pelamar umum Bapak Ibu. Yang mana untuk seleksi pelamar umum itu akan jatuh pada tanggal 16 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023 kalau kita berkaca di informasi ini. Nah, oke. Nah, kita tinggalkan dulu untuk pelamar umum karena sudah jelas ya akan ada jadwal untuk tes ya seperti itu. Apalagi ini rapat koordinasi, ini di luar batasan kita karena tentunya ini khusus dibahas oleh pejabat Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu perlu pahami khusus untuk P1 tanpa formasi, Bapak Ibu harus memahami ya jelang istilahnya penuntasan ya P1 tanpa formasi. Kembali lagi admin mengingatkan ada beberapa data yang Bapak Ibu harus validkan di tahun ini. Yang pertama itu data kependudukan Bapak Ibu, NIK Bapak Ibu itu harus sinkron ya dengan Dapodik dan Dukcapil. Itu sangat penting sekali Bapak Ibu. Jangan sampai nanti di belakang bermasalah ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian validasi ijazah secara berkala, ini terutama di verbal ijazah Bapak Ibu ya. Di info GTK ini berlaku bagi semua guru honorer yang akan ikut seleksi P3K 2023 termasuk P1, P2, P3, P4 ya. Kemudian jenis PTK Bapak Ibu juga itu harus linier ya, harus valid dengan ijazah yang Bapak Ibu ampu ya. Itu penting sekali juga Bapak Ibu.
Kemudian kita lanjut lagi di sini. Yang ketiga adalah linearitas ijazah dengan beban mengajar. Jenis PTK Bapak Ibu harus sesuai dengan beban mengajar Bapak Ibu ya. Jenis PTK Bapak Ibu guru mapel, maka ijazah Bapak Ibu itu harus spesifik dengan jenis PTK yang Bapak Ibu ampu. Kenapa? Karena sudah diutarakan berulang kali oleh Bu Hasna bahwa persiapkan diri kita ya di perekrutan 2023, terutama untuk P1, P2, P3 itu database-nya Bapak Ibu itu sebenarnya sudah terkunci ya. Nah, jadi yang paling Bapak Ibu harus perhatikan adalah jenis PTK. Jenis PTK harus linear dengan ijazah Bapak Ibu. Tujuannya agar nantinya Bapak Ibu bisa resume ya ketika pembukaan pendaftaran ya di SSCSN nantinya di tahun 2023 Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk P1 yang belum penempatan di tahun 2023 di 2022 ini, nantinya Bapak Ibu perlu pahami bahwa di Januari 2023 Kemendikbudristek akan menetapkan kebutuhan guru di setiap daerah. Jadi di bulan ini sudah ada penetapan kebutuhan guru di setiap daerah. Nantinya di bulan Februari Maret adalah masa di mana pemerintah daerah itu mempertimbangkan dan mengusulkan formasi. Kemudian bulan April Mei 2023 adalah masa di mana pengadaan ASN guru P3K dibuka. Jadi meskipun belum pasti, tapi kemungkinan besar untuk bulan April hingga Mei 2023 itu potensi pembukaan pengadaan ASN P3K Guru 2023 itu sangat berpeluang dibuka Bapak Ibu. Tapi intinya kita tidak usah berpikiran dulu kapan ASN dibuka. Kita berpikiran dulu bahwasanya di bulan Maret 2023 ini adalah batasan dari Pemda untuk mengajukan formasi. Apa dampaknya jika misalkan Pemda tidak mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan? Apakah terulang di tahun 2021 dan 2022? Tentunya tidak, karena nantinya Kemendikbudristek itu sudah mengantisipasi. Apabila misalkan Pemda tidak mengajukan formasi atau tidak mau mengajukan formasi hingga Maret 2023, maka nantinya Kemendikbud, dalam hal ini pemerintah pusat, yang akan melengkapi formasi. Jadi nantinya kemungkinan kalau poin pertama ini direalisasikan, tidak ada lagi P1 tanpa formasi di tahun 2023. Itu yang kita sangat harapkan Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan saja direalisasikan. Oke, kemudian masa pengangkatan P1 di tahun 2023 akan lebih cepat daripada P1 yang diangkat di tahun 2022. Bisa jadi masa awal bertugas P1 yang diangkat di 2022 dengan P1 yang diangkat di 2023 tidak akan terlampau jauh. Nah, di sini ada pernyataan Mas Nadiem Bapak Ibu ya, silakan ini Bapak Ibu ya. Di sini kalau kita memperhatikan secara seksama, di sini dikatakan di jpnn.com, usulan formasi P3K 2023 harus masuk pada bulan Maret ya. Simak pernyataan Mas Nadiem. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa sebenarnya Mas Menteri itu sudah berulang kali mengatakan bahwa ada 3 kebijakan yang akan ditempuh pemerintah dalam perekrutan P3K 2023. Salah satunya adalah jika pada Maret 2023 Pemda tidak dengan formasi P3K sesuai kebutuhan, maka pemerintah pusat yang akan melengkapi formasi tersebut. Nah, poin pertama ini itu sangat menjamin P1 tanpa formasi Bapak Ibu ya. Kenapa? Jadi tidak ada lagi ketakutan kalau misalkan tiba-tiba Pemda mengajukan sedikit lagi formasi, karena sudah ada kebijakan resmi dari Kemendikbud bahwasanya kalau misalkan Pemda tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan, maka pemerintah pusat yang akan melengkapi formasi tersebut. Contoh, misalkan daerah A butuh guru 30 di tahun 2023. Ternyata Pemdanya itu hanya mengajukan 15, berarti minus 15. Anggaplah P1-nya itu 20 misalkan. Nah, nantinya Pemda ketika hanya mengajukan 15, nantinya itu akan dilengkapi oleh pemerintah pusat menjadi 30, sehingga secara otomatis logikanya
P1 harusnya aman ketika poin pertama dari 3 kebijakan yang diutarakan oleh Mas Nadiem itu diterapkan. Ketika poin pertama ini saja diterapkan, saya yakin P1 tanpa formasi itu bisa diakomodir semua di tahun 2023 Bapak Ibu. Karena yang selama ini menyebabkan kenapa ada P1 yang tidak diangkat, karena itu terkendala di formasi ya, terkendala di formasi. Nah, seperti itu ya logikanya Bapak Ibu. Oke, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.